Ruben Amorim terus menjadi buah bibir sejak menginjakan kakinya di Manchester United. Sikap keras kepalanya dalam mempertahankan skema 3 back terus disorot berbagai pihak. Amorim dinilai cari mati dengan memasang formasi yang tidak bersahabat dengan atmosfer Liga Inggris. Namun pria 40 tahun ini justru membuktikan kalau sistemnya bisa menjadi senjata mematikan. Amorim semakin berpeluang mencapai target juara 2028 dan menyamai rekor Antonio Conte. Bagaimanakah kehebatan Ruben Amorim mematahkan stigma 3 back di Liga Inggris? Sit home! And if you're not going to get a penalty, you might as well score one like that! Brilliant! Sempat berjaya di era Antonio Conte melatih Chelsea. Sejak dulu kala, Liga Inggris selalu dikenal sebagai kompetisi yang tidak bersahabat dengan taktik 3 back. Secara tradisi, tim-tim Liga Inggris memang condong menggunakan formasi 4 back sejajar. Namun situasi tersebut perlahan mulai bergeser saat Antonio Conte melatih Chelsea di musim 2016-2017. Awalnya pelatih asal Italia ini coba mengikuti tren dengan memainkan formasi 4 back di beberapa laga awal. Conte rela mengorbankan pakem 3 back yang ia pegang selama melatih Juventus dan tim nasional Italia. Sayangnya manuver tersebut justru tidak berjalan mulus karena taktik tersebut bukanlah spesialisasi Conte. Puncaknya, The Blues dipermalukan sang rival Arsenal dengan skor telak 3-0. Momen inilah yang membuat sang Allenatore banting setir untuk kembali melirik formasi 3-4-3. Meski terbukti berhasil di Italia, publik Inggris nampaknya masih belum bisa menerima taktik brilian tersebut. Sebut saja Ashley Cole yang meragukan dampak dari formasi tersebut di Liga Inggris. Saya melihat mereka sejak pramusim dan saya tidak tahu apakah saya adalah penggemar dari formasi 3 back di belakang, ucap ex-Chelsea tersebut. Meski diremehkan, Conte justru mampu membuktikan kesaktian formasi 3-4-3 miliknya. Sejak menggunakan skema tersebut, laju The Blues seolah-olah tak terhentikan hingga meraih gelar juara liga di akhir musim. Bahkan anak asuh Conte berhasil memenangkan 30 laga dari 38 pekan Liga Inggris. Saya pikir keputusan untuk beralih ke 3 back mengubah musim kami. Sebelumnya kami tidak memiliki keseimbangan yang tepat, namun semuanya langsung berubah ketika menggunakan filosofi sendiri. Alhasil, kesuksesan Conte ini turut menginspirasi banyak manajer ternama untuk menjajal taktik 3 back. Sebut saja seperti Gareth Southgate yang sempat menggunakan formasi 3-4-3 di timnas Inggris. Selain itu juga ada nama seperti Thomas Tuchel saat pertama kali hadir di Chelsea. Dirinya rela merubah formasi permainannya di PSG menjadi 3 back saat menukangi The Blues. Hasilnya langsung terlihat dari sang pelatih yang memboyong gelar Liga Champions di musim 2020-2021. Bahkan Tuchel juga berhasil mendapatkan gelar klub World Cup semusim setelahnya berkat filosofi 3 back-nya. Kurang dilirik pelatih-pelatih top. Kesuksesan Antonio Conte merapikan formasi 3 back sayangnya seakan hilang di telan zaman. Bahkan muncul anggapan bahwa formasi 3 back merupakan taktik kuno yang sudah seharusnya ditinggalkan. Terbukti di era sekarang, taktik tersebut sudah jarang dilirik pelatih top Liga Inggris. Kita lihat saja bagaimana Mikel Arteta, Enzo Maresca, dan Fabian Hurzeler mendominasi dengan formasi 4 back-nya. Meski begitu, terdapat sedikit pengecualian untuk kasus Pep Guardiola. Pelatih Manchester City tersebut sempat menggunakan formasi 3 back saat meraih treble di musim 2022-2023. Namun di atas kertas, Pep masih menggunakan skema 4 back dengan memainkan John Stones sebagai gelandang bertahan. Saat melakukan build-up, back asal Inggris ini bakal berada di garis belakang untuk mengalirkan bola. Selain itu, sistem Guardiola juga berbeda dari formasi 3 back pada umumnya. Sebab pelatih kelahiran San Pedor ini gak menggunakan wingback melainkan penyerang sayap di sektor kanan dan kirinya. Biasanya Jack Grealish dan Riyad Mahrez bakal diplot untuk menempati posisi tersebut. Meskipun sempat berjalan sukses, taktik ini ujungnya tetap ditinggalkan Guardiola.
Setelah musim treble yang luar biasa, ex juru taktik Barcelona ini kembali ke akarnya, yakni formasi 4 back sejajar. Dengan begitu praktis cuma ada 2 nama yang konsisten memakai pakem 3 back di Liga Inggris. Ruben Amorim di Manchester United dan Olivier Glasner bersama Crystal Palace. Keduanya seolah menentang takdir dengan memasang taktik 3 back yang jelas-jelas tidak bersahabat dengan intensitas Liga Inggris. Bahkan sejumlah pakar dan ex-legenda sempat menyemprot tim-tim yang ngotot memakai 3 back. Salah satunya ex-pemain Manchester United yakni Robbie Savage. Saya mengerti prinsipnya, saya mengerti metodologinya, saya mengerti semua itu. 3-4-3 tidak berhasil, sudah lama tidak berhasil. Kalau saya jadi manajer, saya akan mengganti formasi. Meski begitu, 2 pelatih tadi justru mampu membungkam omongan tersebut. Terutama Olivier Glasner yang mampu membawa Crystal Palace bersaing di level tertinggi. The Eagles mampu menumbangkan Manchester City di final Piala FA serta menaklukkan Liverpool di Community Shield. Posisi tim asal London ini juga berangsur naik di tangga klasemen Premier League. Tanpa basa-basi, Glasner pun langsung menyemprot balik orang-orang yang meremehkan formasi 3 back. Sistem ini bisa menghasilkan serangan yang bagus sekaligus struktur pertahanan yang baik. Jadi ini semua tentang apa yang Anda lakukan dengan sistem, seberapa kreatif Anda menggunakannya. Keras kepala Ruben Amorim dengan skema 3 back. Berbeda dengan Olivier Glasner, Ruben Amorim perlu sedikit tertatih-tatih dalam menjalankan sistemnya. Sejak awal kedatangannya ke Old Trafford, sistem 3 back Amorim selalu dicemooh sana-sini. Sudah tak terhitung lagi ada berapa banyak pakar atau legenda yang meragukan filosofinya. Bahkan Gary Neville sempat menyebut cara bermain Amorim sebagai sistem yang aneh. Legenda setan merah ini juga sempat menyorot sikap batu Amorim yang ogah merombak taktiknya. Padahal United jelas belum punya komposisi pemain yang cocok dengan skema tersebut. Jika tidak, kita tidak akan mungkin melihat Bruno Fernandes bermain di posisi gelandang bertahan. Begitu pula dengan bek sayap seperti Diogo Dalot dan Patrick Dorgu yang lebih cocok dengan skema 4 back. Namun Amorim tetaplah Amorim yang punya watak keras tanpa pernah tergoyahkan. Bahkan di tengah badai tsunami sekalipun dirinya tetap menolak mengganti sistem 3 back. Terbukti pria 40 tahun ini pernah menolak permintaan manajemen saat situasi semakin kacau. Dilansir dari The Athletic, dirinya sempat berbincang dengan direktur sepak bola Manchester United yakni Jason Wilcox. Pria asal Inggris ini menyarankan Amorim untuk beralih menggunakan formasi 4-3-3. Menurutnya sistem ini lebih sesuai dengan komposisi skuad yang terbukti bisa diandalkan di Premier League. Terutama dengan bergulirnya AFCON 2025 saat akhir Desember mendatang. Situasi ini berpotensi membuat setan merah pincang karena ditinggal pilar utama seperti Bryan Mbeumo dan Amad Diallo. Namun Amorim justru berkelakar di hadapan awak media bahwa tokoh agama seperti Paus sekalipun tidak akan bisa mengubah pandangannya. Kalimat tersebut mungkin terdengar arogan, namun jika melihat kondisi United saat ini, keputusan Amorim sudah paling tepat. Sebab dirinya paling sering menggunakan formasi 3 back sejajar sejak awal karirnya. Itulah satu-satunya cara yang ia ketahui untuk meraih kemenangan dan membangkitkan setan merah. Meski begitu, Amorim tidak menutup kemungkinan untuk merombak taktiknya di masa depan. Namun ada satu syarat yang wajib dipenuhi sebelum melakukan manuver tersebut. Kami harus sangat mahir bermain dengan 3 back, baru kemudian kami akan beradaptasi. Saya rasa sistem kami akan beradaptasi dengan berbagai sistem. Dan kemudian ketika semua orang bisa melakukannya dengan mata tertutup, saya akan mengubah banyak hal, ujar Amorim. Pengen styling kece tapi males ribet? Coba pakai t-shirt Aero Street yang punya desain elegan dan bisa kamu dapetin dengan harga miring. Cek linknya di bawah ini. Peluang Manchester United juara dengan filosofi Amorim. Perlahan tapi pasti Ruben Amorim mulai mendulang buah manis dari sikap keras kepalanya. Sistem 3 backnya yang sempat diragukan kini bisa dijalankan dengan baik oleh punggawa Manchester United. Terbukti The Red Devils perlahan menaiki tangga klasemen Liga Inggris musim 2025-2026.
para pemain yang sebelumnya kurang bergairah justru disulap menjadi hewan buas yang selalu kelaparan. Bruno Fernandes selaku kapten tim mengaku optimis dengan sistem 3 back yang digodok oleh Amorim. Yang benar-benar kami pahami sebagai pemain saat ini adalah dia benar-benar yakin dengan sistem ini. Semua yang dia katakan bersama stafnya, dia melakukannya dengan cara yang benar-benar kami yakini. Perubahan drastis inilah yang kembali menyulut optimisme dan ambisi para penggemar. Bahkan legenda klub seperti Luis Nani masih memperhitungkan setan merah sebagai calon juara Liga Inggris. Mereka sedang membangun tim yang kuat dan mencoba kembali bersaing dengan Arsenal, Liverpool, Chelsea, dan Manchester City. Sekarang mereka sudah berada di posisi yang tepat dan punya peluang. Meski begitu, rasanya masih kurang realistis untuk menjagokan United juara musim ini. Apalagi Ineos sejak awal tidak pernah memasang target muluk-muluk untuk dicapai dalam jangka pendek. Hal ini bisa dilihat dari keputusan manajemen yang terus mempertahankan Amorim untuk jangka panjang. Bahkan ketika sang pelatih ingin menyerah, Ineos begitu sigap menutup pintu keluar Old Trafford rapat-rapat. Omar Berada selaku CEO klub menyebut target utama Amorim bukanlah musim ini, tapi 2 atau 3 musim lagi. Kami menetapkan serangkaian target dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat memfokuskan upaya dan energi kami pada tujuan tersebut. Saya yakin kita akan menjuarai Premier League di tahun 2028. Ambisi tersebut juga mendapatkan dukungan dari legenda klub yakni David Beckham. Saya rasa ada tanda-tanda manajer akan membalikan keadaan. Jalan masih panjang. Saya rasa kami punya manajer yang bagus dan dia mengubah segalanya secara perlahan. Cobain sepatu running Adidas Duramo yang super nyaman dan kini sedang turun harga. Cek linknya di bawah ini. Dengan melonjaknya performa Manchester United, akankah Ruben Amorim mampu memutus kutukan formasi 3 back di Liga Inggris?